Bapak polisi, anaknya. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Sumanto. Ini belegugna. Ia sedang digiring ke penjara karena kasus kanibalisme. Dan terlihat para napi yang berada di penjara tersebut seperti ketakutan melihat Sumanto di sana. Usut punya usut, Sumanto ini tidak pernah merasa bersalah atas semua tindakannya pada para korban. Saat itu, Sumanto memakan kecoa hidup-hidup di depan tahanan lain. Mereka pun semakin takut pada Sumanto. Saking takutnya, salah satu tahanan bermimpi jempol kakinya dimakan oleh Sumanto. Keesokannya seorang wartawan wanita, kita sebut saja Tuti, datang untuk mewawancarai Sumanto. Terlihat Tuti sangat gugup karena takut pada Sumanto, namun mau bagaimanapun sebagai seorang wartawan, tugasnya harus tetap dilaksanakan. Apa saja? Tapi Mas Suman sudah memakan mayat manusia. Kisah dimulai saat Sumanto masih SD. Saat itu ia sedang bermain adu jangkrik dengan teman-temannya. Sumanto malah memakan jangkrik milik salah satu temannya yang bernama Wario. Hingga hal tersebut menyebabkan pergelutan antara Sumanto dan Wario. Jangkriknya kudu diganti. Karena jangkriknya aku dimakan. Loh, kok kayak Suman! Aja kayak gue, curang teman siko. Permusuhan antara Sumanto dan Wario terus berlanjut sampai mereka dewasa. Ditambah Sumanto berpacaran dengan wanita yang kala itu disukai oleh Wario. Jadi tambah-tambah eta perselisihannya. Apa emang duwe salah ya? Inyong gelem laku karo sampean. Mbah, inyonge dhewe pusing. Kekasih Sumanto ini bernama Rasmini. Saat itu ia dan Sumanto sedang di sawah ngerasakeun angin gelebuk dan pemandangan indah. Di tengah kemesraan mereka berdua, tiba-tiba Wario dan beberapa temannya datang. Mereka menghajar Sumanto hingga babak belur. Terus karep apa kok? Yuk, wes, lu nggak baik. Mangkane dadi wong aja kemlisek. Apa-apa, Ras. Apa-apa. Sejak saat itu, Sumanto merasa jika dirinya lemah, maka akan terus diinjak-injak. Maka dari itu, ia mencoba bersemedi di sebuah curug air terjun dengan harapan mendapatkan kekuatan. Harapan Sumanto akhirnya terkabul, ia diberi kekuatan kebal dari seorang bidadari penunggu air terjun tersebut. Kembali ke si Tuti, kali ini Tuti sedang mewawancarai kedua orang tua Sumanto. Mereka mengatakan kalau Sumanto memang anak yang badung, malas sekolah, malas mandi, malas ibadah. Pokoknya mah nakal we. Nyong ngarep ngomong. Nyong ngarep lu ngasuwe. Maring Sumantra. Sumanto akan pergi bekerja karena tuntutan orang tuanya. Ia pun berpamitan pada Rasmini akan berangkat ke Sumatera bekerja sebagai pemburu. Kayaknya wong tuanya wes apa? Iya kan? Iya, Bang, iya. Di sana teman Sumanto menyuruh Sumanto agar memasukkan daging rusa ke tubuhnya. Dengan tujuan jiwa Sumanto bisa menyatu dengan hewan dan bisa menjadi pemburu yang handal. Karena Sumanto ini memiliki kekuatan kebal, bahkan pisau milik temannya tidak bisa menembus kulitnya. Untuk itu Sumanto menggunakan kuku jempolnya merobek kulitnya agar bisa memasukkan daging rusa itu pada tubuhnya. Ya, kau sendirilah yang berpikir masalah itu. Mas, enggak turun nih. Lagi patah hati ya, Mas. Ke kamar saya yuk.
Suatu malam, suatu peting, Sumanto dan teman berburunya mendatangi warung remang-remang. Di sana salah satu wanita malah mengajak Sumanto untuk melakukan namun Sumanto menolaknya, padahal si wanita sudah memberikan gratis padanya. Atau mending jeung aing, jadi infonya berzinah akan menghilangkan kekuatan kebal Sumanto nantinya. Hindari molimo, madat. Mas, aku jelek. Masukkan ujung celurit ini ke dalam anunya, Mbak. Nggak perlu dalam-dalam. Yang penting... Setelah beberapa hari bekerja, akhirnya Sumanto bisa mengirimkan uang pada orang tuanya. Saat akan mengirim uang lagi, ia malah dicegat oleh perampok. Ternyata salah satu dari perampok itu memiliki kekuatan kebal juga, jadi ia beradu kekebalan dengan Sumanto. Mungkin kekuatan Sumanto jauh lebih tinggi dari perampok itu, alhasil ia modar ditebas oleh Sumanto. Ayo! Kurumlah kedua ibu jari kaki korban. Jadi kekuatan pada Sumanto ini mengharuskannya setelah membunuh seseorang tanpa niat, Sumanto harus menjilat jempol kaki dan mata korbannya agar kekebalan pada diri Sumanto tidak lengit. Takut akan diketahui polisi, Sumanto membawa mayat korbannya ke sebuah kontrakan. Kemudian ia memasak dan memakan daging korbannya tersebut agar jiwa sang korban bisa menyatu dengan jiwa Sumanto dan menjadikannya semakin kuat. Ia juga mengajak teman-temannya untuk makan bareng daging manusia yang ia masak. Ngana mau masak apa nih, Han? Luar biasa, Manto. Bermacam-macam daging yang kau menjadi seorang koki di hotel yang terkenal. Cerita itu membuat Tuti harenek hampir manehna muntah. Ditambah Sumanto menyantap seekor toke yang tak sengaja lewat di depannya. Untuk pertama kalinya itu, nasib ternyata... Sikili siapa ya? Sumanto semakin menggila dan terobsesi dengan daging manusia. Dan disinilah Sumanto mulai membongkar makam untuk mendapatkan daging manusia. Ia percaya semakin dirinya mengonsumsi manusia, maka kekuatannya semakin meningkat. Tanpa alat apapun. Setelah lama merantau, akhirnya Sumanto kembali pulang dengan harapan bisa bertemu kembali dengan kekasihnya, yaitu Rasmini. Namun harapan itu kandas setelah melihat sang pujaan hati sudah menggendong anak, yang ternyata Rasmini sudah menikah dengan Wario. Sejak saat itulah hidup Sumanto menjadi galau gelisah. Ia sering melakukan hal-hal aneh dan sering bermain slot namun sering kalah. Maka dari itu Sumanto mengambil kerangka manusia dari makam untuk menemani tidurnya. Ia percaya dengan cara itu bisa membuatnya gacor bermain slotnya. Sulit diterima nalar. Tak hanya itu, kegilaannya semakin menjadi-jadi. Dengan tanpa ragu sedikit pun, Sumanto memakan ular hidup-hidup. Dan hal itu dilihat oleh warga sekitar. Si Suman wis gemblung ya. Kembali ke Sumanto di penjara. Saat itu ada seorang anak menginjak makam yang sudah kosong. Polisi mengira kalau hal itu ulah Sumanto. Namun tidak dengan Tuti. Ia percaya kalau Sumanto bukan pelakunya, karena sekarang ia sudah di penjara juga. Bilang kalau Mas Suman membongkar kuburan karena diajari sama kuburan hari ini ada hubungannya dengan guru Mas Suman? Mas menggali kuburan karena diajari sama seseorang. Mas pernah bilang kalau Mas itu yang Mas inginkan. Iya, Mas? Tuti pun bertanya,
Dengan sedikit menekan siapa pelaku pembongkaran makam tersebut, akhirnya Sumanto menjawab satu nama yaitu Kisarat. Kemudian Sumanto mencoba menarik Tuti, beruntung polisi di sana sigap mencegah aksi Sumanto. Kamu nggak perlu tahu tentang dia. Mas Suman. Beberapa hari setelah itu, Tuti kembali mewawancarai kedua orang tua Sumanto. Sang ibu memberitahu saat Sumanto baru pulang dari Sumatera, ia meminta dibelikan motor Aerox karena iri dengan suami mantan kekasih yaitu Waryo. Namun sang ibu tidak punya uang, jadi keinginan Sumanto tidak terlaksana. Ia pun marah-marah sampai akan membacok ibunya sendiri dengan golok. Beruntung sang ayah datang dan langsung melerainya. Jadi buruh perkebunan bayarannya akeh. Enak temen. Dong wes tau mangan lu getimu seseger tak sedot mengko. Tolong. Cuma bingung kiye. Cuma ada kayak kue lah. Ya. Sing eling cuman. Ayo biune. Sing tenang baik. Sementara Tuti yang masih mencari informasi tentang Kisarat yang bertemu dengan seorang pria. Pria itu mengaku kalau dirinya tahu di mana Kisarat berada dan akan mengantar Tuti ke tempatnya. Namun saat di jalan, pria itu menghentikan mobilnya dan menghantam si Tuti hingga tak sadarkan diri. Tahu apa cuma orang yang tahu terlalu banyak. Ternyata pria itulah Kisarat, sang guru Sumanto. Ia sedang mencari 7 orang gadis untuk dikonsumsi dengan tujuan agar dirinya bisa kaya raya. Dan kebetulan ia malah bertemu dengan Tuti. Tahu tentang siapa Kisarat? Aku pengen kasih tahu rahasia kamu. Aku pengen muas. Tidak. Saya mungkin tidak bisa membunuh kamu. Tuti pun memilih untuk bunuh diri daripada jadi santapan Kisarat. Namun usaha bunuh dirinya gagal. Ia pun mencoba kabur hingga akhirnya ia terjun dari ketinggian di sebuah pabrik. Beruntung polisi datang tepat waktu, jadi nyawa Tuti berhasil tertolong. Tuti juga berterima kasih pada Sumanto karena berkat informasi darinya, Tuti berhasil mengungkap dalang utama dalam kejahatan ini. Atas bantuannya selama ini. Setelah terbebas dari penjara, kini Sumanto tinggal di Yayasan An-Nur, panti rehabilitasi dan klinik jiwa di Desa Bungkanel, Purbalingga. Di tempatnya sekarang Sumanto banyak mendapatkan pengajaran agama. Dan film pun Sumanto. Sumanto lahir 3 Maret 1972, adalah seorang yang dikenal karena kasus kanibalisme. Pada awal tahun 2003, namanya dikenal secara luas di Indonesia karena terlibat kasus pencurian mayat dan memakannya karena masalah ekonomi. Ia mengaku telah memakan 3 orang di tempat yang berbeda, yakni di Lampung dan Purbalingga. Film ini sendiri diambil dari kisah nyata dari Sumanto yang sempat membuat heboh masyarakat Indonesia mengenai kasus pemakan daging jelma. Dirinya dituntut hukuman penjara selama 6 tahun. Dan sekarang Sumanto sudah tidak memakan manusia lagi. Kini sehari-harinya Sumanto menekuni hobi baru yaitu olahraga tenis meja. Jadi di sini siapa nama bapaknya Sumanto? Ya wes, mungkin segitu aja alur cerita kali ini. Saya Dharma dan seluruh tim yang bertugas di seluruh warung Madura mengucapkan hatur nuhun dan wassalamualaikum bro. Atas nama ya.